Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kak Kristi senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik walaupun melalui tayangan YouTube. Nah, hari ini Kak Kristi nggak sendirian loh. Ada 3 orang teman adik-adik dari kelas 4 yang akan menemani Kak Kristi. Ada Kenosa, ada Elvira, dan juga Faye. Shalom teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing ya. Tema ibadah kita Rut menjadi istri Boas, dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kita akan memulai ibadah kita. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan karena sukacita ada di dalam hati kita. Ayo dengan bertepuk tangan kita bernyanyi lagu bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan mampukan kami melakukan firman-Mu dan menjadi anak yang taat.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, kalau sudah siap, hari ini kita akan melanjutkan kisah Rut, Naomi, dan Boaz. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, menandai dari Rut 4 ayat 1 sampai dengan 22. Adik-adik tandai, kemudian kalian semua akan pimpin doa. Sesudah itu baru kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari yang cerah ini kami kembali bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki pada pelajaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." tetapi kata Boaz, Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, Engkau saja yang membelinya. dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi.
Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu, serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Adik-adik, siapa dari antara kalian yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu Rut bertemu dengan Boas. Dan ternyata Boas itu adalah seorang penebus dari keluarganya Naomi, dari pihak suaminya Naomi, yaitu Bapak Elimelek. Nah, mendengar bahwa Rut bekerja mengambil jelai gandum di ladangnya Bapak Boas, Naomi sangat senang sekali. Dan Naomi berharap bahwa Rut bisa menikah dengan Bapak Boas. Nah, adik-adik, hari ini kita mengikuti kelanjutan ceritanya. Boas juga senang dengan Rut. Boas melihat bahwa Rut adalah perempuan yang rajin, perempuan yang baik, perempuan yang sangat sayang pada mertuanya, walaupun suaminya sudah meninggal. Adik-adik, di Israel ada adat istiadat bahwa jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, keluarga suaminya wajib menolong istri dari saudaranya yang meninggal tersebut. Nah, Boas adalah salah satu keluarga dari suami Naomi, sehingga Boas tahu bahwa dia adalah orang yang wajib menolong Rut dan Naomi. Namun Boas juga tahu bahwa ada orang lagi yang lain yang lebih dekat dengan keluarganya Elimelek, suaminya Naomi. Karena itu dia harus bertanya dulu kepada saudaranya Bapak Elimelek ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada 2 hal adik-adik yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau menebus keluarga suaminya yang meninggal. Yaitu pertama, mereka harus membeli tanah warisan dari orang tersebut. Kemudian yang kedua, mereka harus menikah dengan istri dari orang yang meninggal tersebut.
akhirnya Boas pun bertemu dengan orang yang wajib untuk menolong Naomi dan Rut. Dia panggillah orang-orang tua-tua, pemimpin-pemimpin di bangsa Israel saat itu untuk menjadi saksi. Kemudian ditanyalah kepada orang tersebut, apakah orang tersebut mau membeli tanah dari Naomi. Dia mau membeli tanah dari Naomi, tetapi dia tidak mau menikah dengan Rut. Lalu Boas bilang, kalau kamu mau membeli tanah dari Naomi, kamu juga harus menikah dengan Rut. Tapi karena orang tersebut tidak mau, akhirnya dengan disaksikan oleh para tua-tua, pemimpin orang Israel saat itu, maka Boas bilang, kalau begitu aku akan membeli tanah Naomi dan aku akan mengambil Rut sebagai istriku. Wah, semua orang senang sekali mendengar hal tersebut dan juga mereka mendoakan supaya Rut dan Boas menjadi keluarga yang bahagia. Nah, adik-adik, itulah cerita dari Rut dan Boas yang akhirnya Tuhan persatukan di dalam pernikahan. Dalam pernikahan tersebut, Rut hamil dan melahirkan seorang anak. Wah, Naomi tambah senang. Dan anak tersebut diberi nama Obed. Obed adalah kakek dari Raja Daud, Raja Israel yang sangat mengasihi Tuhan. Raja Israel yang silsilahnya akhirnya sampai ke Tuhan Yesus. Adik-adik bisa melihatnya, membacanya di Matius 1. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita pelajari dari kisah Rut dan Boas ini? Adik-adik, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalau ada masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membuka jalan sehingga kita bisa melewati masalah-masalah. Yang kedua yang kita mau pelajari hari ini yaitu Tuhan selalu menolong anak-anaknya. Tuhan yang mengantarkan Rut sampai ke ladang milik Boas. Tuhan juga yang memberikan kepada Boas hati yang begitu baik sehingga Boas sayang kepada Rut dan mau menikah dengan Rut, mau menjadi penebus, mau menjadi penolong yang menyelamatkan hidup dari Rut dan Naomi. Adik-adik, Tuhan pun juga menolong kita. Tuhan mau menolong kita. Bahkan Tuhan Yesus menolong kita dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Luar biasa ya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, menebus dosa kita. Karena dia mau menolong kita. Karena dia tahu kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus yang mau menolong kita dengan menebus dosa kita. Apalagi kalau kita mengalami kesulitan yang kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita sakit, kalau kita mengalami kesedihan, kehilangan keluarga kita, Tuhan pun juga akan menolong kita. Tuhan pun juga akan memberikan kita kekuatan, menghibur kita. Adik-adik, kalau Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita, dan Tuhan juga menolong hidup kita, Tuhan pun juga mau kita taat kepada Tuhan. Tuhan pun mau supaya kita juga mau menolong orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Boas yang juga mau menolong Rut dan Naomi. Nah, adik-adik, coba kalian lihat di sekitar kalian. Siapa yang bisa kalian bantu? Di rumah kalian, adakah pekerjaan di rumah yang bisa kalian bantu? Membantu mama, atau membantu papa, atau membantu kakak, atau membantu adik. Tuhan senang untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Saat ini kita mau mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga,
Ini kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong kami, ingatkan kami, supaya kami pun juga boleh menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mau mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau menghafalkan ayat hafalan akhir ini adalah Mazmur 34 ayat 9a yang bunyinya adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat hafalannya mudah kan? Kecaplah artinya ayo rasakan, dan lihatlah artinya kita perhatikan betapa baiknya Tuhan itu. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pasti adik-adik bisa. Hai adik-adik, sekarang saatnya membuat aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan membuat pembatas Alkitab dengan motif jelai atau gandum. Adik-adik masih ingat cerita Ibu Ruth waktu memungut jelai di ladang Pak Boas? Ya, mereka bertemu, berkenalan, dan menikah. Yuk, sama-sama langsung saja kita membuatnya. Berikut bahan-bahannya yang kita akan pakai. Kertas putih HVS atau kertas karton yang tebal, warnanya terserah adik-adik ya. Kemudian ada kertas origami berwarna hitam atau coklat, kemudian kertas origami berwarna kuning. Ada gunting, penggaris, lem, juga pulpen. Cara membuatnya, kertas HVS, adik-adik bisa gunting ukuran 7 x 15 cm. Kemudian, untuk membuat bijinya, adik-adik menggunting kertas origami berwarna kuning, berbentuk hati. Dan adik-adik bisa menggunting origami warna hitam berbentuk batang atau ranting jelai. Kemudian, kalau sudah selesai, adik-adik bisa menempelkan lem ke batang jelai dan menempel kembali biji-biji jelainya ke batang tersebut. Sehingga hasilnya seperti ini. Adik-adik juga bisa menambahkan jelai-jelai yang lain, batang jelai di samping kiri dan kanan. Nah, jadi deh pembatas Alkitabnya dengan motif jelai atau gandum. Mudah bukan? Adik-adik pasti bisa. Jangan lupa untuk memberi nama pada bagian atas pembatas Alkitabnya. Dan adik-adik bisa menambahkan ayat hafalannya seperti ini. Lalu difoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Dan juga Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah pada hari ini walaupun melalui online. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pelita dan terang di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk semua berkat-berkat yang kami terima hingga pada hari ini.
Tuhan juga masih melindungi dan membimbing kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta-pendeta kami, untuk penatua-penatua kami. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, lindungi juga mereka, agar mereka menyampaikan firman-Mu lebih lagi kepada orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Biar mereka semua menjadi percaya kepadamu Tuhan, dan banyak pengikut-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari pandemi ini ya Tuhan, agar kehidupan kami normal kembali Tuhan, agar tidak ada ketakutan, kecemasan, juga kewaswasan. Tuhan, di atas segalanya ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ayo teman-teman, kita berikan persembahan. Uang persembahannya kita simpan dulu di amplop ya. Seperti ini contohnya. Nanti di akhir bulan adik-adik bisa minta papa atau mama untuk mentransfer uang persembahan adik-adik ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1010801455582. Dan jangan lupa tambahkan angka 1 di belakang jumlah uang persembahan yang akan ditransfer sebagai tanda ini persembahan dari adik-adik. Adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa Allah punya rencana yang indah bagi Ruth, dan Dia menunjukkan kasih setia dan kebaikannya di dalam hidup Ruth melalui kehadiran Boaz sebagai penolongnya. Allah itu baik. Kasih setianya kepada kita tidak pernah berubah. Kita mau menjadi saluran kasih Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Teman-teman, ibadah kita hampir selesai. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah hari ini. Tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang menunjukkan kasih Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk Kenosa, Elvira, dan Faye yang sudah membantu Kak Kristi untuk melayani di ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk adik-adik semua, jangan lupa selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.
Sampai jumpa. Hai adik-adik. Perhatian. Petualangan Natal Komisi Anak GKI Cinere dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Minggu GKI Kartasura dengan tema Taat Itu Sederhana akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 16. Ayo, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Advent pertama tanggal 28 November sampai Advent keempat tanggal 19 Desember 2021. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Taat itu sederhana. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.